Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, di mana pada hari ini saya akan menyampaikan terkait strategi pembelajaran pelatihan dasar CPNS, agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Izin memperkenalkan diri, Bapak dan Ibu. Nama saya Zulfa Fuadi, jabatan saya pengelola sarana dan prasarana perkantoran, namun saat ini juga saya dalam proses penyiapan menjadi calon widya Iswara. Adapun lokasi tempat tinggal saya ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Instansi saya yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, yang mana lokasinya ada di Jalan Poncol Raya Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya, untuk outline kegiatan atau materi pada hari ini, yang pertama ada latar belakang, kemudian dasar hukum Latsar CPNS, selanjutnya ada materi agenda 2, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran agenda 2. Baik, Bapak dan Ibu, dalam setiap kegiatan maupun penyelenggaraan pelatihan, selalu ada dasar hukum yang mendasari kegiatan tersebut. Yang pertama, ada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian ada PP 11 tahun 2017, Jo PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Selanjutnya ada Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Perlan nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan nomor 1 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya ada Keputusan Kepala LAN nomor 13 garing K.1 garing PDP 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada Keputusan Kepala LAN nomor 14 garing K.1 garing PDP 07 garing 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya, untuk model penyelenggaraan Latsar dengan menggunakan metode terbaru, terbagi menjadi 3 metode penyelenggaraan. Yang pertama, ada off-campus, di mana total jam pelajaran sebanyak 320 jam pelajaran, atau 30 hari, yang mana terdiri dari on-campus 1 sebanyak 18 hari, atau 177 jam pelajaran. Yang selanjutnya on-campus 2 atau sebanyak 3 hari atau 14 jam pelajaran. Selanjutnya metode blended learning sejumlah 74 hari, di mana pembagiannya yaitu pertama ada pembelajaran mandiri sebanyak 48 jam pelajaran atau 16 hari MOOC menggunakan aplikasi LAN. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan menggunakan distance learning, di mana terdapat kegiatan atau metode e-learning sebanyak 22 hari atau 217 JP menggunakan LMS LAN. Kemudian dilaksanakan proses aktualisasi kurang lebih 30 hari jam pelajaran, dan yang terakhir pembelajaran klasikal selama 6 hari di
lembaga pendidikan penyelenggara pelatihan Latsar. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode distance learning atau dalam keadaan darurat. Kegiatan tersebut dilakukan selama 86 hari atau 647 jam pelajaran, di mana kegiatan tersebut diawali dengan pembelajaran mandiri menggunakan MOOC LAN kurang lebih 16 hari atau 48 JP, kemudian dilanjutkan dengan e-learning menggunakan LMS LAN sebanyak 40 hari atau 279 jam pelajaran, di mana kegiatan tersebut pun tetap dilakukan proses aktualisasi 30 hari ataupun kurang lebih 320 jam pelajaran. Adapun kegiatan pada agenda 2 ini merupakan nilai-nilai dari ASN yang terdapat 7 nilai dasar ASN, yaitu yang pertama, ada berorientasi pelayanan, di mana kita harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada akuntabel, di mana kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada ASN. Selanjutnya, kompeten, di mana kita harus terus belajar dalam meningkatkan dan juga mengembangkan kapabilitas kita sebagai ASN. Kemudian kita juga harus memiliki nilai harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai terhadap perbedaan. Selanjutnya, loyal, di mana kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, adaptif, di mana kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif dalam rangka membangun kerjasama yang sinergis. Adapun deskripsi singkat dari agenda 2, yaitu merupakan nilai-nilai dasar ASN yang wajib dimiliki oleh CPNS. Agenda ini diberikan untuk membekali peserta sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan capability yang diberikan, saling peduli dan menghargai terhadap perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Adapun tujuan pembelajaran dari agenda 2, di mana peserta diharapkan mampu mengaktualisasi nilai berakhlak atau yang lebih sering kita kenal dalam istilah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Selanjutnya, indikator hasil belajar yaitu dapat menjelaskan konsep dan panduan perilaku, memberikan contoh perilaku yang aplikatif, serta menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan nilai-nilai dasar ASN secara tepat. Selanjutnya, untuk metode kali ini akan dilaksanakan dengan metode blended learning, di mana proses kegiatannya diawali dengan proses MOOC atau pembekalan secara mandiri yang dikelola oleh LAN.
sejumlah 48 jam pelajaran, terdiri dari 16 hari dan masing-masing 3 jam pelajaran. Selanjutnya, proses kegiatan blended learning dilakukan dengan cara distance learning, di mana terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja, yang mana kegiatan tersebut dikelola oleh LAN dan lembaga diklat terintegrasi dalam aplikasi Smart Bangkom sejumlah 217 jam pelajaran yang terdiri dari 5 jam pelajaran sinkronus dan juga 34 jam pelajaran asinkronus. Selanjutnya, pembelajaran secara klasikal yang mana diselenggarakan di lembaga pelatihan sebanyak 6 hari pelatihan atau 62 jam pelajaran. Kemudian yang keempat, merupakan proses penguatan kompetensi teknis bidang tugas saat peserta berada di instansi asal peserta. Selanjutnya, strategi pembelajaran blended learning terdiri dari 48 jam EOC, di mana untuk agenda 2 terdapat 21 jam pelajaran, di mana ketika proses e-learning terdapat 217 jam pelajaran. Untuk agenda 2 sebanyak 39 jam pelajaran. Selanjutnya, dalam metode klasikar sebanyak 62 jam pelajaran. Adapun tahapan-tahapan proses dari blended learning. Tadi sudah disampaikan bahwa pertama kita dalam tahapan MOOC terdapat 21 jam pelajaran yang masing-masing mata pelatihan agenda 2 terdapat 3 jam pelajaran secara asinkronus. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses e-learning dengan masing-masing mata pelatihan berorientasi pelayanan 6 jam pelajaran, akuntabel 6 jam pelajaran asinkronus, kompeten 4 jam pelajaran asinkronus, harmonis 4 jam asinkronus, loyal 4 jam asinkronus, adaptif dan kolaboratif. Selanjutnya dilakukan proses sinkronus yang disampaikan oleh pengampu sebanyak 5 jam pelajaran sehingga total kegiatan jam pelajaran agenda 2 sebanyak 39 jam pelajaran. Di mana jika kita breakdown dari masing-masing hari pelaksanaannya, di hari keempat kita akan melaksanakan sinkronus 3 jam pelajaran, selanjutnya asinkronus 6 jam pelajaran, kemudian di hari kelima asinkronus 10 jam pelajaran, di hari ke-6 asinkronus 12 jam pelajaran, di hari ke-7 sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus 6 pelajaran. Kemudian dalam pelaksanaan klasikal terdapat 11 jam pelajaran dalam tema internalisasi nilai-nilai dasar ASN, di mana terdiri dari 2 jam pelajaran core value dan employer branding ASN, serta penguatan agenda 2 sebanyak 9 jam pelajaran. Pada tahapan pertama, proses belajar mandiri menggunakan aplikasi MOOC yang dikelola oleh LAN, di mana dilaksanakan pada hari ke-5, ke-6, hari ke-7, hari ke-8, dan hari ke-9, di mana total jam pelajaran sebanyak, mohon maaf, hari ke-10 dan juga hari ke-11, sehingga total terdapat
7 hari dengan masing-masing 3 jam pelajaran, yaitu sebanyak 21 jam pelajaran. Ataupun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran e-learning, di mana agenda 2 itu dilaksanakan pada hari keempat proses blended learning. Adapun proses sinkronus sebanyak 3 jam pelajaran didahului dengan mengucapkan salam, menyapa peserta, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pembelajaran serta skenario pembelajaran hari itu, kemudian peserta menjawab salam, bertanya, dan juga merespon pertanyaan. Metode digunakan dengan metode ceramah, selanjutnya diskusi. Adapun media dan alat bantu yang digunakan, yaitu laptop, jaringan internet, bahan pembelajaran. Alokasi waktunya kurang lebih 10 menit. Yang kedua yaitu penyajian, di mana sesi sinkronus pertama, hari keempat, akan dilaksanakan tanya-jawab terkait materi MOOC tentang pemahaman dan hasil belajar mandiri, khususnya agenda 2 yang perlu diperdalam pemahamannya. Selanjutnya, akan mendengarkan peserta dalam mengutarakan hasil belajarnya serta memberikan feedback. Selanjutnya, memberikan penguatan materi tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan para peserta setelah penguatan nilai-nilai dasar ASN, melakukan kuis, dan yang terakhir menjelaskan tentang tugas individu dan kelompok, di mana peserta diharapkan mencatat, menyimak, bertanya, merespon pertanyaan. Metode yang disampaikan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun media dan alat bantu yang digunakan, laptop, jaringan internet, bahan pembelajaran, dan aplikasi permainan online interaktif. Kurang lebih waktunya 120 menit. Selanjutnya masih di hari yang keempat metode sinkronus, disampaikan penutup dengan cara memberikan kesimpulan terhadap agenda 2 pada saat itu, kemudian memberikan motivasi dan menyampaikan salam penutup. Diharapkan peserta dapat memperhatikan dan menjawab salam dengan metode ceramah. Adapun media dan alat bantu menggunakan laptop, jaringan internet. Kurang lebih 5 menit alokasi waktunya. Selanjutnya masih di hari yang keempat, metode asinkronus, kurang lebih 6 jam pelajaran, di mana terdapat 3 penugasan. Yang pertama, diharapkan peserta mengidentifikasi dan menganalisis beberapa isu terkini tentang penerapan berakhlak di instansinya. Adapun peserta dapat melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak di instansinya. Kemudian peserta dapat menguraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak diaktualisasikan oleh para pegawai di instansinya. Selanjutnya peserta menentukan apakah aktualisasi nilai-nilai tersebut sudah baik atau maksimal, disertai dengan argumentasi berdasarkan konsep, teori, dan regulasi yang telah dipelajari. Tugas tersebut ditulis dengan format A4, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Selanjutnya, tugas kedua yaitu tokoh panutan, kurang lebih 2 jam pelajaran, dan ini merupakan tugas individu, di mana peserta diharapkan memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari 2 tokoh panutan tersebut. Diharapkan peserta membuat review secara komprehensif perilaku atau aktivitas tokoh tersebut. Tugas tersebut diupload
menggunakan format A4 dalam bentuk PDF. Selanjutnya, peserta membuat learning journal dalam bentuk rekaman video. Ini juga merupakan tugas individu. Peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas tersebut diupload dalam format MP4. Durasi maksimal 5 menit. Selanjutnya di hari kelima, kita akan melaksanakan proses asinkronus kurang lebih 10 jam pelajaran. Di mana yang pertama ada tugas kelompok kurang lebih 5 jam pelajaran terkait dengan penerapan berakhlak, di mana peserta diharapkan mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Kemudian merangkum praktek berakhlak tersebut dalam bentuk tulisan. Tulisan ditulis dengan format A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Selanjutnya, tugas kelompok terkait dengan tokoh panutan kurang lebih 4 jam pelajaran, di mana tugas tersebut akan dibagi menjadi 3 subkelompok. Diharapkan peserta akan mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok. Tugas diupload dalam format A4 dan bentuk PDF. Selanjutnya, membuat learning journal dalam bentuk rekaman video 1 jam pelajaran, di mana peserta diharapkan menceritakan bagaimana pengalaman harian, pembelajaran saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas diupload dalam format MP4, durasi maksimal 5 menit. Selanjutnya di hari ke-6, di mana metode masih menggunakan asinkronus 12 jam pelajaran. Tugas yang pertama, peserta dapat dilakukan secara individu, yaitu terkait dengan personalizing values 6 jam pelajaran. Peserta dipersilahkan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Peserta diharapkan mengidentifikasi potensi yang menghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak tersebut. Tulisan dibuat dalam format A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Selanjutnya, tugas individu, unjuk tekad 5 jam pelajaran. Diharapkan peserta membuat konsep unjuk tekad dalam menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak di saat ini dan di masa depan. Unjuk tekad tersebut merupakan personal branding setiap peserta. Konsep unjuk tekad dapat dituangkan dalam bentuk short movie, durasi maksimal 5 menit. Yang selanjutnya, peserta diharapkan membuat learning journal dengan rekaman video 1 jam pelajaran. Tugas tersebut dilakukan secara individu, di mana peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas diupload dalam format MP4, durasi maksimal 5 menit. Kemudian hari yang terakhir, hari ke-7, diawali dengan asinkronus 6 jam pelajaran, di mana tugas yang pertama yaitu analisis kasus. Tugas tersebut dilakukan secara kelompok, di mana peserta dibagi dalam 3 subkelompok. Setiap subkelompok akan diberikan kasus dari link YouTube. Setiap subkelompok agar mendeskripsikan bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, aktor yang terlibat, dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai dasar PNS oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan deskripsi kasus. Tugas tersebut dibuat secara kelompok dalam bentuk PPT dan diupload. Yang terakhir, membuat learning journal rekaman video 1 jam pelajaran.
di mana peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian. Saat sinkronus maupun asinkronus, tugas diupload dalam bentuk MP4 durasi maksimal 5 menit. Yang terakhir, dalam metode tahapan e-learning agenda 2 diakhiri dengan sinkronus 2 jam pelajaran, di mana dalam proses pendahuluan, fasilitator mengucapkan salam, menyapa peserta, mengenalkan diri, menjelaskan tujuan pembelajaran serta skenario pembelajaran hari itu. Kemudian peserta diharapkan menjawab salam, bertanya, dan merespon pertanyaan. Adapun metode penyampaian dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi. Media pembelajaran menggunakan laptop, jaring internet, di mana durasi waktunya kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, dilakukan penyajian materi dengan meminta peserta melakukan ice breaking dan juga yel-yel yang telah dibuat per kelompok, mendengarkan peserta paparan tugas kelompok, memberikan feedback per kelompok, membuat listen learn, dan terakhir merekap dan memberikan feedback secara keseluruhan. Metode yang disampaikan dengan paparan, menyimak, bertanya, merespon pertanyaan. Adapun alokasi waktu yang digunakan dalam metode yang kedua, yaitu kurang lebih 75 menit. Yang terakhir yaitu penutup, di mana diharapkan fasilitator menyampaikan kesimpulan, memberikan motivasi, dan menyampaikan salam penutup. Yang terakhir, ini durasi yang dilakukan kurang lebih 5 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam metode blended learning, pembelajaran Latsar CPNS Agenda 2, nilai-nilai dasar CPASN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.